Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kesempatan untuk bisa datang ke rumahnya yang mulia ini, melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, menunaikan ibadah yang paling agung dalam Islam, yaitu salat subuh berjamaah. Kemudian kita ucapkan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat dan salam selalu tercurahkan kepada keluarganya, anak dan keturunannya, kemudian kepada seluruh para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka demi agama yang mulia ini, dan kepada siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Pagi ini kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid pada halaman yang ke-54. Halaman 54, masih dalam bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, bab berdakwah, mengajak orang kepada at-tauhid, kepada la ilaha illallah, di mana al-muallif kitab Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab membawakan hadis yang berikutnya tentang bab ini adalah an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, tatkala beliau mengutus Mu'adz ke kota Yaman, qala lahu, maka Nabi berkata kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau mendatangi kaum dari ahli kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi, maka hendaklah yang engkau dakwahkan pertama kali kepada mereka adalah syahadatu an la ilaha illallah, itu persaksian bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ila ayyuwahidullah, hendaklah pertama kali engkau dakwakan kepada mereka adalah persaksian agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mentaati kamu dalam hal tersebut, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Jika mereka mentaatimu dalam hal tersebut, maka ajarkan kepada mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Lalu Nabi mengatakan, fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka sudah mentaatimu dalam hal tersebut, fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka, annallaha aftarada alaihim sadaqatan, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka sedekah, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim,
diambilkan dari orang-orang kaya mereka, dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Ya, tentu maksudnya di sini adalah zakat al-mal. Ya. Fa innahum ata'uka lidzalik. Jika mereka mentaatimu dalam hal tersebut, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka berhati-hatilah kamu wahai Mu'adz terhadap ya harta-harta mulia mereka, wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah doanya orang terzalimi, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, bahwa doanya ya dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi fi Sunan wa Abu Dawud kadzalika wa Ahmad fil Musnad. Inilah perawi hadis yang barusan kita baca. Yang jelas hadis ini adalah hadis yang luar biasa tentang sebuah dakwah yang sangat mulia, mengajak orang untuk ya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fid din, mari kita lihat ya penjelasan daripada Syekh Shalih Al-Fauzan dari hadis yang barusan kita baca. Diawali dengan menjelaskan beberapa makna mufradat yang terdapat pada hadis ini. Ba'atha Mu'adzan artinya wajjahahu wa arsalahu. Ya, artinya dia diutus ya. Ilal Yaman, ilal iklim al-ma'ruf janub al-jaziratil arabiyyah, ya dia di mana al-Yaman itu adalah sebuah kampung ya, sebuah negeri, tempat yang dikenal di utara Jazirah Arab. Sebagai apa diutus? Da'iyan ilallah, sebagai dai yang mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, wa waliyan wa qadiyan, sebagai wali dan qadi juga. Wa dzalika fi sanati 10 minal hijrah, pada tahun ke-10 dari hijrah. Jadi sudah diutus ya oleh Nabi SAW beberapa sahabat untuk menjadi orang-orang yang mengajak ya, kepada agama yang mulia ini. Ahlul kitab yang terdapat pada hadis tersebut maknanya humul yahudu wan nasara. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Li'annahum kanu fil Yaman akthara min musyrikil Arab atau aghlab. Mereka Yahud dan Nasara di kota Yaman ya, lebih banyak dari orang-orang musyrik Arab atau lebih dominan mereka ini. Kemudian makna kata syahadatun ay yajuzu fiha al-raf' ala annahu isim, boleh dibaca dengan syahadatun, bahwa dia itu isim yakun ya muakhiran wa awwalu khabaruha muqaddam wa yajuzul aks, ya boleh juga kebalikannya. Wa fi riwayatin, artinya dalam makna riwayat, riwayatin ukhra di dalam Sahih Bukhari, kalau tadi adalah syahadatu an la ilaha illallah, dalam riwayat yang lain yaitu riwayat Bukhari dibunyinya ila ay wahidullah. Kedua-duanya sahih insyaallah ya. Kau kemudian ata'uka lidzalik, maknanya adalah ay syahidu wanqadu li da'watika, mereka bersaksi dan tunduk atas dakwahmu. Wa kafaru bima yu'bad min dunillah, dan mereka kufur terhadap apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna fa inhum ata'uka lidzalik. Jika mereka mentaatimu dalam perkara apa? Dalam perkara di mana mereka tunduk kepada Allah dan kufur kepada selain sembahan, ya, kufur kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maknanya. Lalu kemudian ada kata iftarada alaihim, ay aujaba alaihim. Allah wajibkan. Kata fariḍah ya maknanya adalah wajib ya. Iftarada alaihim, aujaba alaihim. Kemudian ata'uka lidzalik ay amanu bifardiyatiha aw aqamuha. Ata'uka lidzalik itu artinya jika mereka beriman kepada apa yang telah diwajibkan kepadanya dan mereka melaksanakan perintah tersebut. Iftarada alaihim sadaqah, aujaba alaihimuz zakat. Kata sadaqah dalam hadis ini adalah bermakna zakat ya. Karena sadaqah itu adalah sebutan umum. Sedekah terbagi kepada dua, ada sedekah wajib dan ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itulah zakat. Sedekah sunnah ya infak dan termasuk
wakaf dan lain sebagainya. Itu adalah nama untuk hal yang sangat mulia di dalam ibadah harta kita. Iyaka ay kalimatu tahdzir. Iyaka wadhan, jangan kamu berburuk sangka. Iyaka wa qaraima amwalihim. Karaim, ikhwafillah, mansub ala tahdzir. Jam'u karimah. Karaim jamak daripada karimah. Ya khiyarul mal wa nafaisihi. Harta yang pilihan atau harta yang berharga, yang mulia dari sekian banyak harta. Fa innahu ittaqi da'watal mazlum, ihdzarha, ya, hati-hatilah kalian dari doanya orang yang terzalimi. Kenapa? Karena waj'al bainaka wa bainaha wiqayah. Jangan sampai antara kita dengan orang yang terzalimi itu, ya, tidak ada batas. Jadikan jarak antara kita dengan mereka. Jadikan perantara. Artinya apa? Kita tidak boleh menzalimi orang. Kalau kita menzalimi orang, hati-hati dengan doa mereka. Karena doa mereka sangat mustajab. Orang yang mazlum, doanya sangat mustajab. Tidak ada, ya, halangan antara permintaan mereka dengan, ya, pengkabulan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ayil hal wasya'an. Artinya jika seandainya dia laisa bainahu wa bainallahi hijab, la tahjub anillah bal turfa ilaihi fayaqbalu. Tidak ada hijab, ya, tidak ada hijab antara doanya dengan Allah, namun doanya itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, inilah beberapa makna mufradat yang terkandung pada hadis yang barusan kita baca. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan makna al-ijmali lil hadis. Makna global hadis ini seperti apa? Syekh Shalih Fauzan berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma wajjaha Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya, tatkala beliau mengutus Mu'adz bin Jabal, ya, semoga Allah meridainya, ila iklimil Yaman, kepada iklim, ya, sebuah kampung, sebuah negeri, ke kota Yaman, da'iyan ilallahi, sebagai da'i, ya, sebagai da'i kepada Allah, menuju berdakwah, mengajak orang kepada Allah, wa mu'alliman, di samping itu sebagai guru, rasama lahul khitta allati yasiru 'alaiha fi da'wati. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, khittah, sebuah cara atau sebuah rancangan bagaimana dia dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang terjun kepada dunia dakwah, itu mesti ada gambaran umum terhadap, ya, mad'u kita yang kita ajak, dan apa langkah-langkah khutta allati nasiru 'alaiha, apa langkah-langkah yang mesti kita lakukan. Karena ketika kita tidak memahami mad'u kita yang kita ajak masyarakat, maka kita sulit untuk memetakan. Memetakan apa? Memetakan peta dakwahnya. Ini orang ahlul kitab, caranya bagaimana? Nabi SAW adalah orang yang paling cerdas dalam bab berdakwah, yang paling pintar dalam memetakan dakwah. Makanya beliau menyampaikan langkah-langkah kepada Mu'adz bin Jabal agar tidak salah di dalam berdakwah. Karena ketidaktahuannya kita terhadap man'u kita dan tidak tahunya kita kebiasaan mereka, itu akan membuat kita, ya, lebih sulit untuk mendakwahkan mereka. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menuliskan atau menjelaskan kepadanya langkah-langkah yang harus dilakukan dalam dakwahnya. Fabayyana lahu, dan dijelaskan kepada Mu'adz, annahu sayuwajihu qauman ahla ilmin wa jadalin. Dia akan menghadapi satu kaum yang berilmu. Karena Alkitab termasuk orang Yahud yang memiliki ilmu dan wajadal, dan mereka suka berdebat. Kaum ini suka berdebat. Minal Yahudi wan Nasara, dari bangsa Yahud dan Nasrani. Nah, liyakuna ala ahibbatin limunadharatihim wa raddi syubahihim, agar dia mampu untuk berdialog dengan mereka dan mampu untuk menolak, menjawab syubhat-syubhat mereka. Ya.
Inilah kenapa Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'adz. Thumma liyabda' fi da'watihi bil ahami fal aham. Lalu kemudian hendaklah Mu'adz memulai dakwahnya dengan perkara yang sangat penting. Ada yang penting, ada yang lebih penting. Ada yang melebih prioritas, maka dimulai yang lebih prioritas, yang lebih urgent. Fayad'un nasa ila salahil aqidah, maka mengajak manusia kepada kesalehan akidah, kebenaran akidah awalan, ya, ini yang harus dilakukan. Maka di antara cara ya di dalam berdakwah ke masyarakat adalah memulai dengan memperbaiki akidah umat. Memperbaiki akidah, karena itu adalah landasan. Karena itu adalah pijakan di dalam beragama. Kalau pondasinya kokoh, insya Allah bangunannya akan ikut kokoh. Tapi kalau pondasinya asal-asalan, maka tidak akan lama bertahannya bangunan itu. Akidah seorang mukmin tidak kokoh, maka dia akan mudah goyah dan tidak akan kuat menjalankan agama ini dengan benar. Maka Mu'adz diajarkan untuk mendakwakan akidah yang pertama kali. Li'annahal asas, karena akidah adalah pondasi. Fa idzan qadu lidzalika, kalau sudah benar dan taat, dan mereka sudah benar akidahnya dan sudah taat mereka, maka amarahum biiqamatis shalah, perintahkan ke mereka untuk melaksanakan salat. Jadi kalau akidahnya sudah benar, ikhwafillah, maka lakukan hal yang kedua, sampaikan tentang kewajiban salat. Makanya kenapa di akidah menjadi hal yang urgent. Nabi SAW 13 tahun di kota Mekah ya, selalu membangun pondasi ini. Tidak banyak kewajiban-kewajiban daripada syariat, ya, dari ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin. Ya. Syariat rata-rata diturunkan Allah SWT, kewajibannya di mana? Di Madinah. Di Madinah. Sehingga ketika akidahnya sudah kokoh, apapun dari jenis dan perintah syariat yang mulia itu akan dilakukan dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada pembangkangan, tidak ada alasan, tetapi dia akan tunduk dengan apa yang diperintahkan. Bermula dari mana tadi? Akidah yang benar. Akidah itu menjadi hal yang sangat penting di dalam menjalankan agama ini. Ya, kita ikhwafillah rahimakumullah, kalau sudah belajar, sudah ngaji, kita duduk dalam juz ilmu, apa yang membedakan kita ya di dalam menjalankan syariat ini adalah kita lebih serius dan berhati-hati. Lebih berhati-hati di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lebih berhati-hati di dalam menjalankan aktivitas kita. Tidak semua ya ibadah ini kita lakukan tanpa ada panduan. Kita melakukan sesuai dengan panduan, apalagi bab akidah. Ya. Di masyarakat banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan karena tidak berhati-hati di dalam menjalankan agamanya. Oleh karenanya ikhwafillah rahimakumullah, kita kalau sudah benar akidahnya, maka kemudian ajarkan kepada mereka salat yang telah Allah wajibkan kepada mereka, li'annaha a'zamul wajibati ba'da tauhid, karena salat adalah kewajiban yang paling agung setelah tauhid. Fa idza aqamuha, kalau mereka sudah melaksanakan salat, amara aghniyahum bidaf'i zakati amwalihim ila fuqaraihim, maka diperintahkan kepada orang-orang kaya mereka untuk membayarkan zakat kepada orang-orang fakir mereka. Muasatan lahum wa syukran lillah, sebagai bentuk kita menghibur mereka dan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat yang kita keluarkan wujud rasa syukur kita kepada Allah atas harta yang Allah berikan, dan wujud kita mewujudkan dan wujud ukhuwah cinta kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Thumma hadzarahu min akhdhi jayyidil mal li'anna al-wajib al-wasat. Kemudian Nabi mengingatkan agar tidak mengambil dari harta-harta pilihan mereka, karena wajib adalah al-wasat, yang pertengahan. Thumma hassahu 'ala al-'adl,
Kemudian Mu'adz disuruh untuk berbuat adil, wa tarkiz zulum, dan meninggalkan kezaliman. Jangan sampai di saat memutuskan sebuah keputusan, hendaklah yang menjadi putusan, dasar putusan itu adalah syariat, agama yang berdasarkan dalil. Jangan sampai berbuat zalim, li'alla yad'u alaihi al-mazlum, ya, agar tidak didoakan oleh orang yang terzalimi, wa da'watuhu mustajabatun, dan doanya orang yang terzalimi mustajab. Inilah secara umum makna hadis yang barusan kita baca, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman, dan Nabi sekaligus menjelaskan langkah-langkah dakwah yang harus dilakukan olehnya di saat menghadapi, ya, orang-orang yang berada di negeri Yaman. Dan Nabi SAW memberikan prioritas yang paling utama, yang meminta untuk mengajarkan yang paling pokok terlebih dahulu, baru kemudian hal-hal yang lain yang harus disampaikan kepada masyarakat. Ini yang harus kita contoh dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan munasabatul hadits lil bab. Kesesuaian hadis ini dengan bab. Beliau mengatakan anna awwala ma yud'a ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya yang pertama yang didakwahkan adalah persaksian tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa fihi, dan dalam hadis itu juga dalam hadis ini juga irsalud du'ati lidzalik. Di saat pertama kali yang didakwahkan adalah tauhid, maka di dalam hadis itu juga terdapat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang dai ke kota Yaman untuk mendakwakan tauhid. Inilah, ya, seperti mana bab kita, babud du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Lalu ikhwah fillah rahimakumullah, ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Apa pelajaran yang bisa kita petik? Yang pertama, masyru'iyatu irsalid du'ati ilallah. Disyariatkannya mengutus para dai, para duat, ya, untuk berdakwah kepada Allah. Jadi perlu kita mempetakan dakwah, kita lihat ini masyarakatnya masih jauh dari pemahaman yang benar, kita utus. Baik itu yang mengajarkan Al-Qur'annya, baik itu yang mengajarkan tauhidnya, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, penting kita untuk melakukan hal ini. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengutus Mu'adz ke kota Yaman menjadi seorang da'i. Ya. Yang kedua, ikhwah fillah rahimakumullah, anna syahadata an la ilaha illallah awwalu wajib. Bahwa sesungguhnya persaksian bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, awwalu wajib, kewajiban yang pertama. Kewajiban yang pertama adalah kita bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa ya awwalu ma yud'a ilaihi nas, dan dialah hal yang pertama untuk kita ajak orang. Kewajiban yang pertama adalah tauhid, dan dia juga merupakan hal yang pertama untuk kita ajak orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anna ma'na syahadati an la ilaha illallah, bahwa makna syahadat la ilaha illallah tauhidullahi bil ibadah wa tarki ibadati ma siwah. Maknanya mentauhidkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan ibadah selain Allah. Hanya Allah muara ketaatan kita. Hanya Allah tujuan amal saleh kita. Dan kita tinggalkan seluruh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan seluruhnya. Tidak ada yang kita lakukan melainkan untuk Allah Azza wa Jal, apapun ketaatannya. Yang keempat, ikhwah fillah, annahu la yahkum bi islamil kafir illa bin nutki bis syahadataini. Wa kita tidaklah menghukumi seorang yang kafir, keislaman seseorang yang kafir, kecuali setelah dia mengucapkan kalimat as-syahadataini. Kalimat syahadah adalah bab besar di mana seseorang untuk menjadi seorang muslim. Kalaupun dia sudah sholat, sudah puasa, tapi belum bersyahadat, itu belum. Jelas ya? Orang kalau menjadi seorang muslim, maka pintunya adalah syahadat. Disyahadatkan dulu. Dari situlah akan datang seluruh kewajiban-kewajiban. Ya. Karena syahadat, ikhwah fillah rahimakumullah, memiliki banyak konsekuensi. Dan ketika kita ucapkan syahadat, ketahui pula lah bahwa ada pembatal-pembatalnya. Makanya di dalam rukun Islam itu, apabila
batal syahadatnya, maka batallah salatnya, batallah puasanya, batallah zakatnya dan hajinya. Tapi apabila salah satu dari ibadah itu yang batal, misalnya batal salatnya, ya maka tidak batal puasanya. Bisa jadi tidak batal puasanya atau tidak batal zakatnya dan hajinya. Tapi bahayanya ikhwafillah, apabila batal yang rukun pertama ini, maka yang setelah itu semuanya akan menjadi batal. Nah, itulah pentingnya tauhid dan asyhada. Yang kelima, annal insana qad yakunu qari'an aliman. Sesungguhnya manusia bisa jadi dia orang yang paling pintar, orang yang berilmu, ya. Wa huwa la ya'rifu makna la ilaha illallah. Bisa jadi dia tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Au ya'rifuhu, atau dia mungkin tahu, ya, wala ya'malu bihi, tapi dia tidak mengamalkannya. Kahali ahli kitab. Ya, seperti halnya ahli kitab. Banyak orang yang tahu Pak tentang la ilaha illallah, tapi dia tidak menjaga kalimat ini. Turunan kalimat ini tidak menjadi bagian kehidupannya. Syahadat ya sekadar syahadat, tapi kesyirikan masih dilakukan. Sembelihan bukan untuk Allah masih dikerjakan. Nazar bukan atas nama Allah masih dibuat. Ya, masih banyak. Berdoa kepada selain Allah, meminta kepada yang meninggal masih dilakukan. Ini masih ada dalam kehidupan sebagian masyarakat. Ya, dan ini dilarang dalam agama kita. Maka ada orang yang sudah mengucapkannya namun tidak memahaminya dengan benar, atau ada orang yang memahami tapi tidak mengamalkannya di dalam kehidupannya. Yang keenam, ikhwafillah, anna mukhatabatal alim laysat ka mukhatabatil jahil. Ini metode dakwah. Mengajak orang yang memiliki ilmu tidak sama seperti mengajak orang yang jahil. Berbicara kepada orang yang berilmu tidak seperti berbicara kepada orang yang jahil. Innaka ta'ti, kata Nabi, sesungguhnya engkau mendatangi kauman min ahlil kitab. Diingatkan oleh Rasul, kau itu datang, wahai Mu'adz, kepada siapa? Orang ahli kitab. Mereka memiliki ilmu. Ya, ini harus kita tahu ya, cara bagaimana berbicara dengan orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Bicara di depan para mahasiswa, ya mungkin para akademisi, itu berbeda dengan cara bicara kita dengan orang-orang, para petani di kampung, atau mungkin para pedagang secara umum. Ya, gunakan bahasa-bahasa yang dipahami oleh mereka. Yang ketujuh, at-tanbih ala annahu yambaghi lil insani, ya, sebuah peringatan bahwa sesungguhnya sebuah peringatan bahwa pantas bagi seseorang, ya, khususan lida'iyati, khususnya sebagai seorang dai, ayakuna ala basiratin min dini. Hendaklah dia memiliki ilmu tentang agamanya, tentang apa yang dia ajak. Wa liyatakhallasa min syubhatil musyabbihin, agar dia terlepas dari syubhatnya, ya, para pemilik syubhat. Wa dzalika bi talabil ilmi, dengan cara menuntut ilmu. Ya, kita orang kalau sudah faham, insyaallah tidak akan mudah goyah. Ya, tidak akan mudah tertipu. Makanya para ahli, para duat hendaklah berilmu tentang apa yang diajaknya. Yang kedelapan, ikhwafillah, anna salata a'zamul wajibati ba'da syahadataini. Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang paling agung setelah asyhadataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara amalan yang pertama dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-salah. Maka perhatikan salat kita, jaga salat kita, lakukan di rumah Allah bersama kaum muslimin, ya, dan lakukan di awal waktu. Jadikan salat sebagai, ya, kebutuhannya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai tempat yang menghibur dirinya. Sebagaimana perkataannya kepada Bilal ibn Rabah, ya, bahwa setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, merasakan sesuatu di dalam urusan dakwah, maka dia meminta Bilal untuk melaksanakan arihna bis salati ya Bilal. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai tempat dia mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman, ya, mendapatkan, ya, kebahagiaan.
Nah, yang ke-10 ikhwah, yang ke-9, anna zakata aujabul arkani ba'da salati. Bahwa sesungguhnya zakat adalah uh, rukun yang paling ditekankan setelah salat. Ya, rukun Islam yang paling ditekankan setelah ibadah salat kita. Karena ibadah salat hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, dan ibadah zakat hubungan kita sesama antara manusia. Ya, kita berikan hak mereka, kita berikan apa yang mereka butuhkan sebagai bentuk ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, bayanu masrifin min masarifiz zakati wa humul fuqara wa jawazul iktisari alaihi. Bahwa dalam hadis ini juga dijelaskan siapakah orang yang berhak menerima zakat. Maka Nabi menjelaskan di antaranya adalah para fuqara, orang-orang yang tidak memiliki ya penghasilan, yang tidak memiliki kecukupan, ya hidupnya sangat serba kekurangan, tidak memiliki apa-apa. Maka orang ini sangat membutuhkan uluran tangan dan bantuan dari kaum muslimin yang orang-orang kaya, maka berikan hak mereka. Sungguh ihwafillah, ketika kita memberikan harta kepada mereka dari zakat kita, tidak akan mengurangi dari harta kita. Justru itu adalah cara Allah untuk membersihkan harta kita dan memberkahinya pada pemilikannya. Yang ke-11, annahu la yajuzu akhdhu zakati min jayyidil mal illa biridha sahibi. Tidak boleh mengambil zakat dari harta yang paling berharga kecuali atas ridha pemiliknya. Yang ke-12, at-tahdhiru minadh-dhulum, peringatan keras dari kezaliman atau dari perbuatan zalim. Wa anna da'watal mazlumi mustajabatun, sesungguhnya dakwahnya orang-orang yang terzalimi mustajab walau kana asiyan, meskipun dia melakukan dosa. Jadi dakwah orang yang terzalimi sangat mustajab meskipun dia termasuk orang yang melakukan dosa. Ya, artinya kita jangan tertipu dengan maksiat yang ia lakukan. Tak mungkin itu. Dia saja seorang ya pelaku maksiat. Tak mungkin doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Nabi mengatakan wattaqi da'watul mazlum. Nabi hanya menyebutkan berhati-hati kamu dari doa orang yang terzalimi. Walaupun di sini saya sebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, wa in kana sahibuhu asiyah. Kalaupun dia pelaku maksiat tapi dia terzalimi dari hak-haknya, berhati-hatilah kita. Karena hak orang yang kita zalimi itu akan dikembalikan Allah nanti di hari kiamat kelak. Bahkan di dunia kalau dia mengangkat tangan kepada Allah, bermohon kepadanya, Allah akan berikan apa yang ia minta. Maka jangan kita bermudah-mudah melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh orang atau mengambil hak orang dengan makna kita menzaliminya, karena itu perbuatan yang tercela dalam agama kita yang mulia ini. Inilah pembahasan hadis yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Semoga hadis yang bicara tentang dakwah Mu'adz ke kota Yaman ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita, para duat, para dai, para ustadz, para guru. Kita harus tahu bagaimana cara kita menyampaikan kepada murid-murid kita, dan kita tahu apa yang menjadi prioritas untuk kita perbaiki dalam kesalahan mereka, dan kita juga harus memahami ilmu apa yang kita dakwahkan tersebut. Semoga kita diberikan kemudahan di dalam mengamalkannya, dan semoga semangat untuk mendakwakan Islam yang benar ini ya selalu kita jaga, dan semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak kita dan dalam setiap usaha kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.